Jadi P17 itu tidak memiliki hak sama sekali untuk menduduki sana. Dan jadi P17 itu tidak memiliki hak sama sekali untuk menduduki sana. Dan konon katanya ini tinggal menunggu proses eksekusi dan akan dilakukan, ngapunten Kang Mas, rombongan manten dulur. Begitu Kang Mas. Bagaimana menanggapi ini kan? Jangan sampai kita nanti ada benturan yang satu sisi P16 mengatakan bahwa mereka itu berhak dan menang ikrah secara hukum, kok masih ditempati sama P17 dengan Ketua Umum Mas Murjoko. Pripun Kang Mas? Ya, ini yang berbeda, ya. Perlu dipahami bahwa kita bersengketa dengan JJ itu soal organisasi, ya. Dan itu pohon besarnya sudah kita robohkan. Kita tinggal membersihkan akar-akarnya saja, ya. Tinggal nunggu ya. Soal yayasan, ini bukan sengketa antara Madiun melawan Jakarta, bukan Esa Trate melawan kelompok JJ, tapi Esa Trate melawan beberapa oknum yang berkhianat, yang berusaha menguasai yayasan Esa Trate, yang berusaha menguasai aset Esa Trate, dipisahkan dari Esa Trate untuk mereka sendiri. Itu, ya. Mereka ngakali hukum, ya, memanfaatkan celah hukum melalui undang-undang yayasan. Yayasan Esa Trate ini didirikan itu oleh Esa Trate, ya, untuk mengelola aset-aset Esa Trate, untuk berbuat hukum terkait dengan Esa Trate, ya, bukan rekening, beli tanah pada Padepokan dan lain-lain. Ini sejarah. Ketika tiba-tiba suatu ketika muncul undang-undang yayasan yang mengatakan pengurus yayasan bisa diganti sewaktu-waktu oleh pembina yayasan. Inilah pengkhianatannya. Seharusnya meskipun ada undang-undang ini, tidak bisa dilepas bahwa sebelum undang-undang ini ada, yayasan sudah ada lebih dulu. Yayasan ini hakikatnya miliknya Esa Trate. Tapi oke lah, ya. Perlu diketahui bahwa hukum itu tidak pakai kacamata kuda. Yang menegakkan hukum itu tanpa melihat sisi sosiologis, sisi sejarah, sisi keadilan di masyarakat. Kalau Padepokan itu, kalau yayasan itu dipisahkan, diambil dari Esa Trate untuk dimiliki mereka secara individu, saya yakin ini tidak akan berjalan begitu mudah saja. Karena apa? Ini akan mencederai keadilan masyarakat dan ini akan dipertimbangkan. Sama halnya berarti dengan kasus, ngapunten nggak Mas? Sama halnya dengan kasus yang pernah ada di Surabaya. Ya. Kalau nggak salah ada yayasan YKP atau apa kalau nggak salah. Oke, jadi yayasan YKP itu didirikan oleh Pemkot Surabaya untuk mengelola aset apalah ya, tanah-tanah atau apa waktu itu ya. Tiba-tiba setelah munculnya undang-undang itu, pengurus yayasan ingin memisahkan diri. Nah, Ibu Risma, ya silakan yayasannya YKP memisahkan diri, tapi asetnya balik no. Kalau enggak, pidana. Kira-kira gitu. Dan endingnya mereka mengembalikan semua. Gitu Kang Mas ya? Itu. Ya, terus ini polemik yayasan sudah dijelaskan ya dulur ya sama Kang Mas. Terus ada lagi Kang Mas, namanya juga ngapunten ya dulur-dulur yang kurang paham. Jadi kok katanya Mas Murjoko, pusat Madiun itu asetnya 37M, uangnya digelapkan. Dan katanya juga sudah dituntut gitu. Banyak dulur-dulur yang minta penjelasan, minta klarifikasi di sosmed. Ini kan salah kalau menurut saya. Pihak yang nggak berkompeten
ngomong di sosmed, minta penjelasan lah ya, buang waktu. Pripun Kang Mas? Gini loh, aset yayasan itu miliknya Esatrate berupa padepokan itu. Ya, Esatratenya ini memang mempercayakan pengelolaannya kepada pengurus yayasan yang dipercaya oleh mereka Mas Heriwur, bukan yang mereka bikin. Jadi nggak ada masalah. Kenapa mereka bikin? Mereka nggak ikut punya kok. Ini miliknya Esatrate. Ya. Esatrate ketua umumnya Mas Murjoko sekarang. Oke? Ya. Nah, kemudian karena mereka mungkin memiliki suatu keahlian, memiliki suatu power untuk melakukan kriminalisasi terhadap Mas Heriwur selaku ketua yayasan. Ingat, keadilan, kebenaran akan menemukan jalannya. Kartu truf ada di kita kok. Apa kartu trufnya? Keadilan masyarakat. Berapa juta orang yang keadilannya akan dirampas? Ya. Andaikan nanti suatu saat padepokan itu akan diambil dari Esatrate. Itu. Berarti itu kalau bisa kita garis bawahi, orang-orang yang minta penjelasan tentang aset 37M dan lain sebagainya, ya ngapunten, rumah tangganya beda. Betul. Kok minta penjelasan gitu loh? Gak melon dua rumah tangga, gak melon dua omah, minta penjelasan gitu loh. 37M itu apa aja, kemana aja. Nah ini kan repot loh Mas. Organisasinya udah beda, ketuanya beda. Tapi minta harus dijelaskan 37M ini ngapunten. Kalau saya sih nggak mau beda urusan pribon kan Mas. Bukan begitu maksudnya. Itu betul sekali. Analisa yang cerdas itu menurut saya. Saya kasih pemahaman sedikit. Dulur, Mas Taufik ini salah langkah sedari awal. Ya. Nanggung antara mau buka sendiri, ya, sebagai organisasi sendiri, atau menguasai Esatrate secara penuh. Kalau mau menguasai Esatrate secara penuh, ya harus diselesaikan lewat jalan organisasi, bukan dengan mendirikan sendiri. Sekarang mereka sudah mendirikan sendiri, terpaksalah kita berpisah. Mas Taufik waktu itu ketika menjadi ketua umum Esatrate berhasil membatalkan badan hukum yang didirikan oleh oknum-oknum, saya kasih tanda oknum-oknum. Berhasil membatalkan. Loh, kenapa Mas Taufik yang sudah tidak sebagai ketua umum Esatrate kok mendirikan? Jadi dibatalkan lagi oleh ketua umum Esatrate yang sah. Ya kan? Beliaunya berhasil membatalkan punyanya Mas Bagio TA. Lah kok beliaunya malah juga niru jalannya. Ini yang terjadi. Lucu kan? Iya Kak Mas. Ya, satu lagi Kak Mas. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Jenengan pernah bikin status tuh mengenai rekonsiliasi. Nah kan, wes akun abal-abal, oknum-oknum yang getol melawan kita, yang selalu menyerang kita dari berbagai arah. Kalau nanti waktunya rekonsiliasi, sama jenengan katanya suruh tutup rapat pintunya. Lo piye Kang Mas itu? Kalau masih pengen nganggep dulur, apakah ya masih ditutup pintunya? Gini loh dulur, Esatrate itu budi luhur, olahraga, sportivitas. Sampean sepakat permasalahan ini tidak diselesaikan di dalam organisasi, tapi sepakat diselesaikan melalui jalur hukum. Ini pertandingannya sudah selesai, keputusan pemenangnya sudah ada, yang benar sudah ditetapkan, yang salah sudah diputuskan, masih ngeyel terus. Sehingga budi luhurnya mereka di mana, ketulusannya mereka di mana, sportivitasnya mereka di mana. Harusnya kalau memang mereka itu kesatria, kalau sudah kalah itu bagaimana, kalau salah itu bagaimana. Kesatria itu bukan orang yang nggak pernah salah, kesatria itu bukan orang yang nggak pernah kalah, tapi dia tahu setelah kalah, setelah salah, dia melakukan apa. Nah kalau mereka terus menyerang kita, ya ini kan gini loh, di dalam kita ini tidak semuanya bisa menerima mereka begitu saja. Banyak yang trauma terhadap mereka itu. Nah kalau mereka tidak melakukan upaya-upaya untuk ya menerima, minta maaf, bagaimana kami caranya membantu mereka untuk rekonsiliasi, ya?
Jadi saya pikir yang sudah di sana, kalau mau masuk Exatrator lagi, monggo. Mungkin ini masih ada waktu, mungkin masih ada waktu. Ya terutama yang harus bawa, yang nggak ngerti apa-apa, itu silakan masuk duluan. Karena apa? Sebentar lagi Parapatan Luhur 2021, semua hal bisa terjadi nanti di sana. Tiba-tiba nanti Parlo 2021 merekomendasikan dipecat saja semuanya. Game over sampean. Kalau mau masuk latihan dulu, itu pun kalau diterima. Oke? Oke, terima kasih Kang Mas. Ya, dulur, ayo. Jangan pernah malu, jangan pernah merasa egonya besar. Kalau memang pingin balik ke jalan yang benar, ayo kumpul lagi, balik lagi ke rumahnya. Kemana? Ya ke PSHT Pusat Madiun. Ya, jadi tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Tadi Mas Tris juga sudah menyampaikan bahwa semuanya bisa terjadi di Parlub 2021 nantinya. Ya, itu saja dulur semuanya. Ya, saya ucapkan terima kasih Kang Mas Sutrisno, terima kasih sudah olahraga di sini, terima kasih Mas Rizal. Ya dulur, tunggu informasi terupdate dari Kang Mas Sutrisno. Lebih baik tanya langsung ke beliau. Jadi jangan buat statement beliau nggak mau ngomong di sosmed. Eman-eman waktunya. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. PSHT PSHT Jaya.